Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu ya, masih pagi. Itu tandanya tadi pekerjaan rumah sudah selesai bu ya, masak sudah selesai. Kalau tidak belum untuk siang bu. Kalau pagi aja sih udah belum gitu. Tapi kesemutan kata belum. Baik. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Subhanallah, luar biasa. Ibu apa semuanya ya? Ini berarti suksesnya Ustazah, juga suksesnya taklim kita semuanya. Alhamdulillah. Jarang nih Pak Hidayat datang majelis taklim kemudian jamaahnya mengikuti ayat yang dibacakan. Mudah-mudahan jadi berkah untuk ibu semuanya. Dan mudah-mudahan ini membuktikan bahwa majelis taklim kita bukan sekedar majelis taklim biasa, tapi dan tempat kita juga bukan tempat yang biasa. Dahulu Rasulullah pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dia menyampaikan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu ma riyadul jannati ya Rasulullah. Qala mana? Qala hilakul dzikr. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya suatu ketika, bila Anda semuanya bertemu dengan kebun-kebun surga, kebun-kebun surga itu bahasa Arabnya adalah riyad. Riyadul jannah. Riyad itu jamak dari raudhah. Bila Anda semuanya bertemu dengan raudhah, maka farta'u, bersyukurlah, bergembiralah, bertasbih, bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah syukur dan ucapkan alhamdulillah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang baginda maksudkan dengan kebun-kebun surga itu, raudhah itu?" Kalau kita, saudara-saudara semuanya, jamaah yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, haji, umroh, ziarah, pasti akrab dengan istilah raudhah, betul saudara? Apakah raudhah itu? Taman, tempatnya di mana? Taman surga. Tapi raudhah, kalau kita ziarah ke Madinah ada raudhah, ya, di Masjid Nabawi. Di mana persisnya? Sudah lupa? Kayaknya sih kalau wajah-wajahnya sudah berkali-kali ziarah sama umrah sama. Yang udah ada belum. Nah inilah Rasulullah hebatnya saudara sekalian. Rasulullah menghendaki agar yang menikmati raudhah bukan hanya yang pernah ziarah, pernah umrah, pernah haji. Kita juga bisa menikmati raudhah. Nah, bagaimana caranya saya ingin menyampaikan begini. Raudhah itu adalah ungkapan yang Rasulullah pernah mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ruangan antara rumah beliau sampai dengan mimbar beliau, itulah yang disebut dengan raudhah. Kebun di antara kebun-kebun surga Allah yang ada di muka bumi. Saya tahu persis bahwa untuk mencapai ke sana memang tidak mudah, ya, harus tinggalkan rumah dari Indonesia berapa jam sampai ke sana, bayarnya pun juga tidak sedikit, belum harus meninggalkan suami, anak-anak, pekerjaan, dapur juga ditinggalin, dapur nggak bisa dibawa gitu ya. Tapi kalau
Adapun di sana untuk ibu-ibu pasti susah, tidak mungkin lama. Waktunya pun hanya 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9. Tempatnya pun juga kecil, hanya sekitar 10 kali 15 meter. Seluruh dunia datang dan semuanya mau duduk di situ. Bayangkan bagaimana mau. Ini masih longgar ibu. Kalau yang ini di roll masih longgar nih. Karena berdempet-dempet semua karena semuanya orang ingin duduk di situ menikmati roll. Pak Idat agak tahu karena Pak Idat pernah tinggal di Madinah hanya sebentar, hanya 13 tahun saja. Ya sebentar itu ibu. Anak kita lahir tamat SD itu kan 12-13 tahun, ya kan? Jadi sebentar aja. Nanti lahir lagi anak yang berikutnya begitu. Jadi nggak terasa anak kita semuanya tamat. Tapi Pak Hidayat di sana juga alhamdulillah nggak perlu bayar 1 rupiah pun. Dan bukan guyonan nih Pak Hidayat, dia aja orang Arab kan nggak doyan rupiah ya, doyannya real. Tapi 1 real juga nggak, Pak Hidayat juga tidak bayar. Bahkan Pak Hidayat diberi beasiswa. Dan saya mendapatkan beasiswa untuk S1, S2 dan S3 di Madinah. Hanya pendek tadi, hanya 13 tahun saja. Dari tahun 80 sampai tahun 92. Lama Ustaz tadi. Jadi dangu sakit ya. Tapi kita nikmati saja. Jadi, nah saya mengatakan bahwa seluruh dunia ingin duduk di Raudhah itu. Kalau perlu meninggalkan keluarganya, pekerjaannya, anaknya hanya untuk bisa berada di Masjid Nabawi, duduk di Raudhah. Tentu itu satu hal yang nikmat sekali. Rasulullah tahu bahwa tidak semua kita bisa berangkat ke sana. Ya betul ya. Mungkin sebagian besar di antara kita di sini sudah punya niat untuk ke sana. Niatnya sudah ke sana. Pokoknya niat dulu deh. Mudah-mudahan dengan niat itu kemudian Allah memudahkan. Amin ya Allah. Nah, Rasulullah menghendaki agar yang menikmati Raudhah bukan hanya yang berangkat ke sana, tapi seluruh umat Islam bisa menikmati Raudhah itu. Bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya adalah menghadirkan majelis-majelis taklim, dan kemudian majelis-majelis taklim itu kita jadikan sebagai sarana wasilah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk zikrullah, untuk selalu mengkaji ajaran Allah, tadi menghafalkan Al-Qur'an, sehingga kemudian kita bisa dengan menghafalkan itu selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian maka majelis taklim kita bukan sekedar majelis taklim biasa, tapi dia berubah menjadi bagian daripada Raudhatun min Riyadhil Jannah. Amin ya rabbal. Itulah salah satu hebatnya Rasulullah SAW. Beliau sangat-sangat peduli dengan umatnya. Beliau tidak ingin bahwa yang menikmati keunggulan Islam itu hanya orang tertentu saja, hanya kaum laki-laki saja. Tidak. Beliau memberikan ruang yang luar biasa, amat sangat terbuka kepada kaum ibu, kepada kaum wanita, untuk menjadi bagian dari yang memperjuangkan Islam dan sukses memperjuangkan Islam. Ada banyak contoh, saya hanya menyampaikan. Dari sekian yang banyak itu ada apa ya? Saya ambil 3 saja deh. Kita sekarang banyak nyebut nomor 3 ibu. Ya, 3. Yang pertama adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Awal sekali Rasulullah mendapatkan wahyu. Waktu itu kan beliau agak apa namanya bertanya-tanya, ini apa sesungguhnya yang terjadi. Beliau agak semacam khawatir. Beliau terlihat agak seperti ada sesuatu yang beliau tidak nyaman. Bayangkan kalau beliau selalu berada dalam kondisi semacam ini. Kira-kira beliau berani nggak bertemu dengan malaikat Jibril? Kira-kira malaikat Jibril akan tetap datang ke beliau atau tidak? Nah, Siti Khadijah istri beliau meyakinkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin terjadi kepada Anda sesuatu yang tidak benar. Tidak mungkin Tuhan akan mencelakakan Anda dengan mengirim setan untuk memberikan informasi yang salah. Tidak mungkin orang yang seperti Anda ini kemudian dalam tanda kutip dijerumuskan. Ini pasti yang datang kepada Anda adalah malaikat yang membawa wahyu. Karenanya beliau yakinkan suaminya, beliau buat suaminya menjadi nyaman, dan kemudian bahkan beliau dengan
inisiatifnya sendiri, beliau mencari pamannya, seorang tokoh agama, pendeta agama Kristiani, Warokoh bin Naufal, agama Kristen juga ada di Mekah pada waktu itu. Dia tahu pamannya ini adalah orang yang ahli agama, mengerti tentang kitab Injil, tentang kitab Taurat, mengerti tentang kisah para nabi. Karenanya Khadijah bertanya kepada pamannya, dan tepatlah yang diperkirakan oleh Khadijah. Pamannya mengatakan bahwa yang datang itu memang bukan setan, yang datang itu memang bukan genderuwo, yang datang itu bukan hal yang kemudian membuat Anda akan terjerumus. Yang datang itu adalah malaikat, dan suami Anda adalah diangkat sebagai seorang Ibu sekalian, ini kan luar biasa ya. Suami kita sedang berjuang, suami kita sedang memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan umat, kepentingan bangsa. Mungkin dia